Oke, teman-teman semuanya. Jadi membahas nasab Ba'alawi ini nggak ada habisnya, teman-teman semua. Gua sebagai Ba'alawi pun kadang heran juga sama buzzer-buzzer di luaran sana yang sangat luar biasa di dalam menafikan atau membatalkan nasab Ba'alawi. Suruh tes DNA, tes DNA, tes DNA. Pada akhirnya ya nggak ada yang tes DNA. Kenapa? Karena memang nggak boleh tes DNA para habaib, para sayyid untuk tes DNA. Jadi nasab para habaib itu sudah masyhur di seluruh Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nasab para habaib Sadah Ba'alawi itu masyhur di Indonesia, teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan melihat video dari Gus Rumail Abbas ya mengenai nasab Ba'alawi diyakini secara husnuzon. Mari kita lihat videonya, teman-teman semua. Benarkah gak ada satupun bukti pengakuan dari intelektual Yaman di masa itu tentang silsilah Ba'alawi yang bermula dari Abdullah atau Ubaidillah? Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Ada-ada aja ini Imaduddin. Jangan lupa subscribe channel Gus Abbas Rumail ya teman-teman. Pamitnya ngantor. Saya itu masih cari belum YouTube. mendapati pengakuan dan atau minimal ungkapan rasa bersalah karena ada orang yang menuduh Ba'alawi itu nggak diakui oleh Kemuftian Yaman. Namun alhamdulillah kemudian pertanyaan Mas Rumail ini terhadap Mufti Yaman itu langsung dimuat atau dibolas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam situs berita pesantren milik beliau yakni nahdlatululum.com. Dan saya juga belum mendapati permintaan maaf yang resmi dari RMI Banten karena situs ini menyebarkan informasi palsu bahwa Syekh Syarfuddin Samsudin Mufti Yaman sekarang itu membatalkan Ba'alawi dan beberapa keluarga Hasyimiyun yang lain. Alih-alih minta maaf, justru penyebar pertama informasi bohong yang ditampung di RMI Banten ini mengamplifikasi akun palsu Mufti Yaman di Facebook seolah-olah itu akun asli. Ya, benar. وهذا الكاذب المفتري المجرم الظالم يحرش بين الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس يقول إنني أشكك في الأسرة الفلانية والأسرة الهاشمية والأسرة الحضرمية والأسرة المحضارية وإلى آخره. Biar ini jadi urusan mereka di yaumul hisab kelak lah. Betul. Pengisbatan Ba'alawi berdasarkan Sebenarnya husnuzon. lembaga kenakipan yang dimiliki keluarga Ba'alawi itu sudah ada dan tidak diinisiasi kali pertama oleh Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, tapi oleh pamannya yaitu yang bernama Syekh Umar Al-Muhtar. Lewat penuturan internal yang diriwayatkan secara turun-temurun, sebenarnya ada 10 keluarga Ba'alawi yang menjadi anggota kenakipan masa itu. Di antaranya ialah Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, Abdullah bin Ali bin Muhammad Maula Tawilah, Hasan bin Said bin Ali bin Muhammad Maula Tawilah, Hasan bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Maula Tawilah, Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya. Mungkin karena ini lembaga keluarga internal, jadi terserah kalau Anda tidak mempercayainya. Tapi mari kita urai sedikit tentang leluhur seluruh Ba'alawi di seluruh dunia, yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Pada catatan isnad yang berjudul Ghoyatul Ibtihaj, Imam Murtada Az-Zabidi, seorang ahli hadis abad ke-13, mendapatkan ijazah Sahih Muslim secara silsilah hingga sampai ke penulisnya, dan dia menulis mata rantainya melewati siapa saja. Pada halaman 52 hingga 53 dalam riwayatnya dari Yahya Al-Amiri, Imam Murtada Az-Zabidi menulis, pada tahun 606 Hijriah, ijazah Sahih Muslim yang dia dapatkan itu melewati Umar bin Ali Atibai dari Ali bin Jadid Al-Husaini secara simaan atau secara mendengar. Dari atribusi Al-Husaini jika ditulis pada abad ke-7 Hijriah di masa itu, yaitu tahun 606, itu sangat jelas mengindikasikan kalau Ali bin Jadid ini keturunan Imam Husain bin Ali, sebagaimana keputusan Raja Yaman dinasti Rasuli waktu itu. Tapi benarkah Umar bin Ali Atibai ini sezaman dengan Ali bin Jadid dan menjadi muridnya sekaligus, sebagaimana sanad yang disampaikan oleh Imam Murtada Az-Zabidi pada manuskrip sahabat yang lain saat meriwayatkan ijazah kitab Arba'in yang ditulis oleh Ali bin Jadid? Umar bin Ali Atibai itu menukil catatan tangan Ali bin Jadid yang menulis silsilahnya dari Ali hingga Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sampai Imam Husain bin Ali. Umar bin Ali Atibai ini mendapatkannya langsung dari Ali bin Jadid, dan ini kan jadi petunjuk bahwa antara Umar bin Ali Atibai dan juga Ali bin Jadid Al-Husaini itu terjadi tahakkuk liqa atau bertemu langsung. Jika bertemu langsung artinya mereka itu kan sezaman. Sanad Murtada Az-Zabidi juga bersesuaian dengan sahabat Mutawakkil Allah, tokoh Zaidiyah di Yaman abad ke-9 Hijriah yang mendapatkan ijazah sampai Ali bin Mas'ud Atibai pada tahun 606
Hijriah dari Ali bin Jadid. Di dalam mata rantai nasabnya, Ali bin Jadid itu ditulis mutawakkil Allah di dalam sanadnya itu sampai Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Husaini. Apa yang bisa ditarik dari sini? Bahwa mata rantai Imam Murtada Az-Zabidi itu memiliki sanad dan ternyata terbukti secara faktual dan historis lewat bukti material tadi. Para pembatal nasab Ba'alawi kan ya sering bertanya tentang informasi nasab Ba'alawi itu memiliki sanad atau tidak. Bukankah tadi itu sanad? Lo itu kan tadi Ali bin Jadid, bukan Ba'alawi. Kata Kiai Kresek asal Banten itu, bin Jadid atau Ali bin Jadid itu kan bukan sepupu dari Ba'alawi. Setelah kita memahami bahwa Imam Murtada Az-Zabidi itu punya sanad atau punya isnad yang cukup kuat, apa yang ia sampaikan dalam isnad itu ternyata memiliki bukti materialnya, maka kita bisa melihat bahwa sahabat yang dia tulis sekitar tahun 1184 Hijriah pada musalsalat nomor 11, disebut musalsal itu kan karena riwayatnya tersambung dalam keadaan tertentu yang sampai kepada Rasulullah. Imam Murtada Az-Zabidi itu meriwayatkan seluruhnya dari Husainin, dan sepenuhnya Husainin ini adalah Ba'alawi, dan Ba'alawi di dalam mata rantai ini tersambung dari ayah ke ayahnya lagi sampai Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Isa hingga Imam Husain bin Ali. Dari kedua sahabat Murtada Az-Zabidi lewat bin Jadid dan juga Ba'alawi, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa bin Jadid dan Ba'alawi itu memiliki ketersambungan nasab yang bersumber dari Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini artinya antara bin Jadid dan Ba'alawi itu memang bersepupu jauh, dan konfirmasi ini didasarkan pada sanad atau isnad. Ada pertanyaan begini, apa buktinya reportase Murtada Az-Zabidi itu didukung intelektual yang lebih tua darinya? Pada tahun 820 Hijriah, saat Abdurrahman Al-Khatib itu membuat kitab berjudul Anjurus Syafaf, dan Iqdul Baruhin, perlu diketahui dia itu hidup tahun 700-an Hijriah. Cukup jelas dia itu menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa menurunkan 3 anak, salah duanya itu Jadid dan juga Alwi. Kendatipun Anjurus Syafaf dan Iqdul Baruhin itu tidak semasa dengan Ali bin Jadid dan juga Ali Khalid Qasam, tapi penulisnya yaitu Abdurrahman Al-Khatib hidup tahun 700-an dan mendekati masa kehidupan keduanya. Berdasarkan reportasenya, Jadid itu menurunkan wangsa bin Jadid, sedangkan Alwi menurunkan wangsa Ba'alawi, dan keduanya sama-sama anak dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kalau ini bukan sepupu, lantas apa lagi? Taruhlah memang tidak ada nakib di masa Jadid atau Alwi yang memastikan nasab mereka, sehingga tanpa itu nasab mereka tidak sahih. Lantas kenapa pada tahun 1030 Hijriah leluhur Ba'alawi yang dikenal dengan Muhammad Shoaib Mirbat dimasukkan ke dalam buku Iduk Raja Yaman yang berjudul Rawdatul Albab sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad sampai Imam Husain bin Ali? Tak tanggung-tanggung, Raja Yaman sendiri mengatakan kitab nasab milik mereka yang berjudul Rawdatul Albab tadi itu termaktub, maka nama Muhammad bin Ali yang dikenal sebagai leluhur Al-Ba'alawi secara silsilah merupakan keturunan Ahmad Al-Abbah yang dijuluki Al-Muhajir, nasabnya hingga sampai ke Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu pun Kesultanan Maroko mengirimkan hak Alawiyin untuk Ba'alawi sebagai syarif Mekah berbentuk khumus. Bukti penerimaan uang itu pun ada. Selanjutnya pada era Kesultanan Turki Ottoman, Ba'alawi diakui sebagai syarif Mekah dan juga syarif Madinah sebagai keturunan Rasul dari jalur Imam Husain bin Ali. Bahkan 2 kali pengakuan itu terbit. Cukupkah teori tidak ada sumber sezaman Ba'alawi dapat merontokkan pengisbatan Ba'alawi lewat pengawalan isnad, koror, dan sahabat tersebut? Ataukah sumber sezaman itu sebenarnya ada, tapi para pembatal Ba'alawi saja yang nggak tahu cara mencari dan juga mengetahuinya? Syahrul Malabas, ini Papanjangan Tor, sampai jumpa. Nah, seperti itu. Jadi nasab Ba'alawi ini masyhur dari seorang ayah menikah, ya kan? Kemudian dapat seorang anak. Nasab para Ba'alawi, para habaib Ba'alawi itu, teman-teman semua, jika kalian ingin tahu, termaktub dari seorang ayah, bukan dari seorang ibu, ya. Jadi nasab Ba'alawi ini sudah sangat masyhur, terjaga, teman-teman semua. Para habaib menikah dengan syarifah, syarifah menikah dengan habaib. Jadi nasabnya itu terjaga sampai sekarang, sampai akhir zaman. Seperti itu. Para habaib Ba'alawi seperti itu tradisi mereka menikah. Jadi jika ada seorang syarifah menikah dengan ahwal, dengan orang yang bukan syarif, orang yang bukan syed, orang yang bukan habaib, maka nasab anaknya terputus. Dia bukan lagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, syarifah itu masih keturunan Nabi Muhammad, tapi anak-anaknya bukan lagi seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ulama zaman dulu sudah menjaga nasabnya begitu masyhur sampai sekarang. Dari seorang ayah, bukan dari jalur ibu, tapi dari jalur ayah, nasab Ba'alawi itu.
Nasab Wali Songo mungkin sudah tercampur aduk ya, karena mungkin ibu-ibu dari keturunan Wali Songo sudah menikah dengan orang-orang pribumi, jadi nasabnya terputus seperti itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Gus Rumail Abbas, sangat luar biasa teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe channelnya Gus Abbas Rumail. Ini sumber dari TikTok teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe untuk tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih.